Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa bisayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'd. Kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah Thaha. Malam ini kita pelajari ayat yang ke-123 sampai 127. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ihbitu minha jami'ah. Allah Ta'ala berfirman, turunlah kalian berdua dari surga semuanya. Ba'dukum li ba'din adu. Sebagian kalian adalah musuh bagi sebagian yang lain. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Maka jika datang kepada kalian petunjuk dariku, famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan sesat dan tidak akan sengsara. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka. Dan barang siapa yang berpaling dari mengingatku, maka sungguh baginya kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta matanya. Qala rabbi lima khasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Dia berkata, ya Allah Rabbku, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal dulu mataku bisa melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Allah berfirman, yang demikian itu karena ayat-ayat kami telah datang kepadamu, tapi engkau sengaja melupakannya. Wa kadzalikal yauma tunsa. Maka yang demikian itu balasannya hari ini engkau dilupakan. Wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih. Demikianlah kami membalas orang-orang yang melampaui batas dan tidak beriman dengan ayat-ayat Rabb-Nya. Wal adzabul akhirati asyaddu wa abqa. Dan sungguh azab akhirat itu lebih keras dan lebih kekal. Qala Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah fi tafsirih. Yukhbiru ta'ala annahu amara Adam wa Iblis ayyahbita ilal ardi wa ayyattakhidhu Adam wa banuhu asy-syaitan aduwwan lahum fayakhudul hadar minhu wa yu'iddu lahu uddatahu wa yukharibuhu
wa annahu sayanzilu alaihim kutuban wa yursilu ilaihim rusula yubayyinuna lahum at-tariqal mustaqima al-musilata ilaihi wa ila jannatihi wa yuhaddirunahum min hadzal aduwwil mubin wa annahum ay waqtun ja'ahum dalikal huda alladhi huwal kutub war rusul fa inna man ittaba'ahu ittaba'a ma amara bih wajtanaba ma naha anhu fa innahu la yadillu fid dunya wala fil akhirah wala yashqa fihima bal qad hudiya ila siratal mustaqim fid dunya wal akhirah walahu as-sa'adatu wal amnu fil akhirah. Allah Subhanahu wa ta'ala menghabarkan bahwa Allah memerintahkan Adam dan Iblis untuk turun ke bumi dan menjadikan Adam dan keturunannya bermusuhan dengan syaitan. Maka hendaklah mereka waspada terhadap syaitan, mengambil kekuatan untuk memerangi syaitan, dan bahwasanya Allah akan menurunkan kepada mereka kitab-kitab suci dan mengutus kepada mereka rasul-rasul yang menjelaskan kepada mereka jalan yang lurus yang bisa menyampaikan mereka kepada Allah dan kepada surganya. Mereka harus mewaspadai musuh yang nyata ini. Mereka ketika datang petunjuk yang berupa kitab-kitab suci dan rasul-rasul, maka barang siapa yang mengikutinya, mengikuti apa yang Allah perintahkan kepadanya, dan menjauhi apa yang Allah larang darinya, maka dia tidak akan tersesat di dunia dan di akhirat. Tidak akan sengsara di dunia akhirat. Bahkan dia diberi petunjuk ke jalan yang lurus di dunia dan di akhirat. Dan dia mendapatkan kebahagiaan dan keamanan di akhirat nanti. Waqad nafa'anul khawfa wal khusna fi ayatin ukhra. Biqaulihi famanittaba'a hudaya fala khawfun 'alaihim wa lahum yahzanun. Wattiba'ul huda bitasdiqil khabari wa 'adami mu'aradatihi bisyubahi wa imtithalil amri bi alla yu'aridahu bisyahwatin. Allah Ta'ala menghilangkan rasa takut dan sedih dari orang itu. Dalam ayat yang lain, Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka tidak ada ketakutan atas mereka, dan mereka tidak akan bersedih hati. Mengikuti petunjuk itu dengan membenarkan berita dari Allah Ta'ala dan Rasul-Nya. Tidak menentangnya dengan syubhat-syubhat dan melaksanakan perintah, tidak menentangnya dengan syahwat-syahwat. Wa man a'rada an dzikri ay kitabi alladhi yatadhakkar bihi jami'al matalib al-'aliyah wa ayatrukahu ala wajhil i'rabi anhu aw ma huwa a'dhamu min dzalik bi ayyakuna ala wajhil inkari lahu wal kufri bihi fa inna lahu ma'isatan dhanka ay fa inna jazaahu an naj'ala ma'isatahu dayyiqatan masyaqqatan wa la yakunu dhalika illa adzaba wa fussiatil ma'isatu dhanku bi adabil qabri wa annahu yudayyaku alaihi qabruh wa yusar fihi wa yu'adzabu jazaan li radihi an dzikri rabbih wa hadhihi
ihdal ayat ad-dal ala adabil qabri. Dan barang siapa yang berpaling dari mengingatku, yakni berpaling dari kitab yang di dalamnya terdapat peringatan-peringatan dari semua hal-hal yang tinggi, dengan meninggalkannya, dengan menentangnya, atau lebih besar dari itu, maka dengan yang lebih besar dari itu, yakni dengan mengingkarinya dan mengkufurinya, maka sungguh dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Artinya balasannya ialah kami jadikan kehidupannya kehidupan yang sempit, dan itu adalah adab baginya. Al-Ma'isatu dongku ditafsirkan dengan adab kubur juga. Orang itu akan dipersempit kuburannya, akan diperketat dan diadab sebagai balasan atas berpalingnya dia dari mengingat Rabb-nya. Dan ini merupakan salah satu dalil ayat tentang adanya adab kubur. Wasaniyah qaulu ta'ala, walau tara idh dhalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim al-ayah. Dalil tentang adab kubur yang kedua adalah firman Allah Ta'ala, yang artinya seandainya engkau melihat ketika orang-orang yang zalim dalam keadaan sakaratul maut, malaikat-malaikat membentangkan tangan-tangan mereka untuk memukul mereka. Al-ayah. Wasalisah qalu wala nudhiqannahum minal adzabil adna dunal adabil akbar. Dalil tentang adab kubur yang ketiga ialah firman Allah Ta'ala yang artinya, sungguh kami akan merasakan untuk mereka adab yang dekat, bukan adab yang besar. Warabi'ah qalu an ali fir'aun an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Al-ayah. Dalil yang keempat tentang adab kubur ialah firman Allah tentang keluarga Fir'aun. Neraka diperlihatkan kepada mereka pagi dan petang. Al-ayah. Walladhi aujaba liman fassara bi adabil qabri faqad minas salaf wa qasru ala dalik wallahu a'lam. Akhirul ayat. Yang mewajibkan bagi orang yang menafsirkannya dengan adab kubur saja dari salaf dan membatasi hal itu wallahu ta'ala a'lam ialah akhir ayat. Nah. Wa anna Allaha dzakara fi akhirih adzaba yaumil qiyamah. Dan Allah Ta'ala menyebutkan di akhir ayat ini tentang adab hari kiamat. Wa ba'dul mufassirin yarau annal ma'isata dhanka 'amatun fi dari dunya bima yusibul mu'rida an dzikri rabbih minal humumi wal ghumumi wal alam allati hiya 'adzabun mu'ajjalun wa fi daril barzah wa fi daril akhirah liitlaqil ma'isyah ad-dhanki wa 'adami taqyidiha. Sebagian ahli tafsir berpendapat bahwa al-ma'isatu dhank umum berlaku ketika di dunia, yakni orang yang berpaling dari mengingat Rabb-nya akan ditimpa kesedihan, kedukaan, dan penderitaan, yakni adab yang disegerakan.
juga mendapatkan kehidupan yang sempit di alam barzah, juga di negeri akhirat nanti. Karena penyebutan al-ma'isatu dhanku secara mutlak dan tidak ada yang membatasinya. Wa nahsuruhu ay hadal mu'rida an dzikri rabbi yaumal qiyamati a'ma al-basar al-sahih kama qala ta'ala wa nahsurhum yaumal qiyamati ala wujuhim umya wa bukma wa summa qala ala wajhi dhulli wal murji'a wa ta'allum wa dhajri min hadil halah Rabbi lima khasartani a'ma wa qad kuntu fi dari dunya basira fama alladhi sayyarani ila hadil hala al-bas'ah qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha bi iradika anha wa kadhalika al-yawma tunsa ay tutraku fil adabi fa ujiba bi anna hadha huwa ainu amalik wal jazaa'u min jinsil amal faqama ammaita an dzikri rabbik wa asaita anhu wa nasita khaddaka minhu a'mallahu basaraka fil akhirah wa khusyata ila nari a'ma asam abkam wa a'radu anka wa nasiyaka fil adabi. Kami mengumpulkan orang yang berpaling dari mengingat Rabb-Nya pada hari kiamat nanti dalam keadaan buta matanya menurut pendapat yang sahih. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman yang artinya kami kumpulkan mereka pada hari kiamat wajah mereka buta. Nah, tuli, bisu. Allah Ta'ala orang yang berpaling dari mengingat Rabb-Nya itu kemudian sambil merendah, sambil merasakan penderitaan dan keluhan tentang keadaannya ini berkata, ya Allah Rabbku, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta? Padahal dulu ketika di dunia aku bisa melihat. Apa yang menyebabkan keadaanku seperti ini jeleknya? Maka Allah Ta'ala berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, tapi engkau melupakannya dengan engkau berpaling darinya. Maka pada hari ini engkau dilupakan, engkau dibiarkan di dalam azab. Nah, dan itu adalah balasan. Artinya ini adalah wujud dari amalmu. Balasan itu sejenis dengan amal. Sebagaimana engkau buta dari mengingat Rabb-Mu, engkau hidup dalam keadaan seperti itu. Engkau melupakannya. Engkau melupakan bagianmu darinya. Maka Allah Ta'ala membutakan matamu di akhirat. Engkau dikumpulkan di neraka dalam keadaan buta, bisu dan tuli. Allah berpaling darimu. Allah melupakanmu dalam azabmu. Wa kadzalika ay hadzal jazaa najzi bihi man asrafa bi an ta'addal hududa wa irtaqabal maharima wa jawazaha adina lahu wa lam yu'min bi ayati rabbih adalah ala jam'i matalibil iman dalalatan wadihatan sarihatan fallahu lam yadlimhu wa lam yad'il uqubah fi ghairi mahalliha wa innama sabab israfuhu wa adamu imani wal adabul akhir ashaddu min adabi dunya ad'afan mudha'afah wa abqa liqawlihi la yanqati'u bi khilafi adabi dunya
fa innahu muqati fal wajib al khauf wal hadar min adabil akhirah. Demikian pula balasan ini kami gunakan sebagai balasan orang-orang yang melampaui batas aturan, melanggar yang diharamkan, dan melampaui batas yang diizinkan. Tidak beriman dengan ayat-ayat Rabb-Nya yang menunjukkan semua perintah-perintah keimanan dengan petunjuk yang jelas. Allah tidak mendoliminya. Allah tidak memberi hukuman tidak pada tempatnya. Sebabnya adalah perbuatan orang itu sendiri yang melampaui batas dan tidak beriman. Sungguh adab akhirat lebih keras daripada adab dunia berkali-kali lipat, lebih kekal karena tidak terputus. Beda dengan adab dunia, terputus. Maka wajib bagi kita takut dan waspada dari adab akhirat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik, ikhwan fillah azakumullah. Ayat yang ke-123 sampai 127 ini menggambarkan kepada kita tentang dua kelompok manusia, ahlus sa'adah dan ahlus syaqawah. Ahlus sa'adah adalah orang-orang yang mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara dunia akhirat. Dan kelompok yang kedua ialah ahlus syaqawah. Mereka ini yang berpaling dari petunjuk. Mereka ini mengikuti hawa nafsunya, mengikuti langkah-langkah syaitan yang merupakan musuhnya sendiri. Maka akan dikumpulkan pada hari kiamat nanti dalam keadaan buta matanya. Dan kemudian diadab dengan adab yang sangat pedih. Wal'iyadu billah. Taib. Fiha fawaid. Al-faidatul ula. Anna Allah Ta'ala ja'ala iblisa wa dzurriyyatahu aduwan li Adam wa dzurriyyatihi. Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan iblis dan keturunan-keturunannya sebagai musuh bagi Nabi Adam dan keturunan-keturunannya.
Al-faidatu ats-tsaniyah. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Man qara'al Qur'ana wattaba'a ma fihi hadahullahu minadh-dhalalati wa waqahu su'al hisabi. Walaqad dhaminallahu liman ittaba'al Qur'ana alla yadilla fid dunya wala yashqa fil akhirah. Thumma qara'a hadhil ayah faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Thumma qara'a hadhil ayah faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, barang siapa yang membaca Al-Quran dan mengikuti yang terkandung di dalam Al-Quran, maka Allah akan memberi hidayah baginya dari kesesatan dan menjaganya dari jeleknya hisab. Sungguh Allah Ta'ala menjamin bagi yang mengikuti Al-Quran tidak akan tersesat di dunia dan tidak akan sengsara di akhirat. Kemudian Ibnu Abbas membaca ayat ini. Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan sesat dan tidak akan sengsara. Naam, barakallahu fikum. Maka dari itu, hendaknya kita betul-betul berusaha untuk selalu membaca Al-Quran dan mengamalkannya, agar kita mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah. Tidak tersesat di dunia, tidak sengsara di akhirat, dan selamat dari jeleknya hisab. Nah, al-faidatu ats-tsalisah. Qala Ibnul Jauzi rahimahullah fi tafsirihi.
mukhtasaran, secara ringkas. Annal murada bil ma'isyati dzanki khamsatu aqwal. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata dalam tafsirnya, dalam kurung kita sebutkan secara ringkas, ya, mukhtasaran, bahwa yang dimaksud dengan al-ma'isyatu dzanku, kehidupan yang sempit, ada 5 pendapat. Ahaduha annaha adabul qabri. Qalahu Ibnu Mas'ud wa Abu Sa'id Al-Khudri was-Suddi. Pendapat yang pertama bahwa al-ma'isyatu dzanku adalah azab kubur. Ini merupakan pendapat Ibnu Mas'ud, Abu Sa'id Al-Khudri, dan As-Suddi. Atsani annaha baghtatul qabri. Annaha baghtatul qabri hatta takhtalifa abla'uhu fihi. Rawahu atau an Ibni Abbas. Pendapat yang kedua, kehidupan yang sempit adalah penyempitan kuburannya sampai tulang-tulangnya hancur. Kuburannya terus dipersempit ya, sampai orang yang ada di dalamnya tulang-tulangnya hancur. Pendapat ini diriwayatkan oleh Atta dari Ibnu Abbas. Atsalis, syiddatu aishihi finnar. Syiddatu aishihi finnar. Rawahu Ad-Dhahhak an Ibni Abbas wa bihi qala Al-Hasan wa Qatadah wa Abu Zaid. Rawahu Ad-Dhahhak an Ibni Abbas wa bihi qala Al-Hasan wa bi qala Al-Hasan wa Qatadah wa Abu Zaid.
Yang ketiga, al-ma'isatu dongku adalah kerasnya kehidupan orang itu di neraka nanti. Ini diriwayatkan oleh Ad-Dhahhak dari Ibnu Abbas, dan ini juga merupakan pendapat Al-Hasan, Qatadah, dan Ibnu Zaid. Ar-Rabi' annaha kasbul haram. Annaha kasbul haram. Qalahu Ad-Dhahhak wa bihi qala Ikrimah. Yang dimaksud dengan al-ma'isatu dhanku, kehidupan yang sulit, ialah pekerjaan yang haram. Dia susah dapat pekerjaan yang halal dan lebih senang melakukan pekerjaan yang haram. Dianggap kehidupan yang sulit. Di pendapat Ad-Dhahhak dan juga pendapat Ikrimah. Al-Khamis, annal ma'isata dhanka al-malul ladzi la yattaqillaha sahibuhu fih. Kehidupan yang sempit adalah harta yang tidak menyebabkan pemiliknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-mal alladzi la yattaqillaha sahibuhu fi. Rawahu Al-Aufi an Ibnu Abbasin. Nah, baik, 5 pendapat tadi saling melengkapi satu sama lain. Wahadil ma'isatu dhanku liman a'rada an dzikri rabbi. Dan kehidupan yang sempit ini diberikan kepada orang yang berpaling dari mengingat Rabb-Nya. Wal'iyadu billah. Al-faidatu Arabiah. Annamal jaza'u min jinsil amal. Annamal jaza'u. Annamal jaza'u ya, min jinsil amal. Fakama amiya an dzikri rabbih a'mallahu basarahu fil akhirah fahusyira ilan nari a'ma asam abkam.
bahwa balasan itu sejenis amalnya. Sebagaimana seseorang yang buta dari mengingat Rabb-Nya, maka Allah jadikan mata orang itu buta di akhirat. Kemudian dikumpulkan ke neraka dalam keadaan buta, tuli dan bisu. Nah, wal'iyadu billah. Qala Ibnu Abbasin fi qauli ta'ala wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. A'mal basar. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata tentang firman Allah taala, dan kami kumpulkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta, yakni buta matanya. Nah, al-faidatu al-khamisah. Qala al-Baghawi rahimahullah fi tafsirih, wa kama jazayna man a'raba 'anil Qur'ani, wa kama jazayna man a'raba minal Qur'ani, kadzalika najzi man asrafa ay asyraka wa lam yu'min bi ayati rabbih wal adabul akhir asyad mimma nu'adzibuhum bihi fid dunya wal qabri wa abqa ay wa atwam. Qal al-Baghawi rahimahullah fi tafsirihi, wa kama jazayna man a'raba 'anil Qur'ani, kadzalika najzi man asrafa ay asyraka wa lam yu'min bi ayati rabbih wal adzabul akhirah asyaddu mimma nu'adzibuhum bihi fid dunya wal qabri wa abqa ay wa atwam. Al-Baghawi rahimahullah dalam tafsirnya berkata, sebagaimana kami telah memberi balasan orang yang berpaling dari Al-Quran, demikian pula kami memberi balasan orang yang melampaui batas, yakni berbuat kesyirikan dan tidak beriman dengan ayat-ayat Rabb-Nya. Sungguh adab akhirat itu lebih keras dari adab kami di dunia dan adab kubur, dan lebih kekal, yakni lebih langgeng. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk ahlus sa'adah. Amin. Taib yasrul umur. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.